Itsumi-kun, ohayo. Di pagi hari Maho yang sedang menginap di kosan Indahoinya membangunkan Izumi dengan sebuah kecupan hangat. Di dalam anime menganut budaya bebas. Jadi sah-sah saja walaupun janur kuning belum melengkung untuk tinggal bersama layaknya suami istri. Jika mereka sudah menikah, Maho berjanji akan membangunkannya dengan kecupan hangat selalu. Izumi yang diperlakukan seperti itu pagi-pagi jadi bersemangat. Tapi ini sudah siang dan saatnya masuk kerja. Jadi Yoshimura, Maho dan Izumi cukup sarapan hanya menggunakan sosis bakar dan susu kental manis saja. Dame yo, mou. Jikan nakunaru desho. Karakter utama dan beruntung ini adalah Kuwahara Izumi. Dia adalah guru muda yang kelihatan culun. Siswa di kelasnya memperlakukannya seperti pecundang dan mengolok-oloknya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia merupakan tunangan dari Bu Guru Yoshimura Maho dan saling mencintai satu sama lain. Setidaknya itulah yang terlihat. Di belakang penampilannya ada beberapa rumor buruk tentang Pak Guru Izumi. Sementara wanita ini adalah Yoshimura Maho. Dia guru yang cantik dan takut kehilangan cintanya. Dia telah bertunangan dengan Izumi. Dia seorang janda kembang, sehingga dia takut kehilangan sosok pria lagi. Jadi dia sangat perhatian dengan Izumi karena takut kehilangan. Dia memberikan yang terbaik dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk membahagiakan Izumi. Ah, mista. Maji ka. かといってこのままとか無理だし、まずは正攻法で甘えてお願いか。 Aoi Midori adalah idola di sekolah. Dia memiliki wajah yang sempurna, unggul dalam akademis dan olahraga, mempunyai banyak teman, dipercaya oleh guru dan dipuja oleh kaum Adam dan Hawa. Dia selalu bekerja keras untuk mencapai semua itu. Meskipun orang di sekitarnya memujinya, dia tetap rendah hati. Namun sebenarnya dia bersemangat untuk selalu membangun citra publiknya. Dia tidak ingin terlihat buruk di mata orang lain dan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan citra publik yang baik. Karena mendapat perhatian orang adalah salah satu kesenangannya yang tak tergantikan. Bahkan sekarang ketika dia mengalami masalah pada nilai ujiannya, agar tidak terlihat buruk, dia mulai merayu beberapa guru di sekolah untuk memperbaiki nilainya. Bahkan dia menggunakan kecantikannya untuk melakukan itu. Tapi ketika dia merayu Pak Guru Izumi, dia gagal merayu dan membujuknya untuk memperbaiki nilainya. そういう事情では無理です。聞き間違いかな。そのテストの回答欄をですね。間違えてずらしたと。はい、家の事情などいろいろで、なので。事情はわかりました。次頑張ってね。Aoi Midori terkejut dia gagal membujuk Pak Guru Izumi. Tidak ada pilihan lain, Aoi Midori pun memutuskan untuk melepas seragamnya untuk merayu Pak Guru Izumi. Mengejutkan, Pak Guru Izumi yang melihat itu menolak dan mengabaikannya. Dia mendorong Aoi Midori lalu pergi. Aoi Midori heran karena jika laki-laki normal pasti tidak akan diam melihat kecantikan dan keindahan tubuhnya yang sudah terbuka di depan mata. Karena hal itulah dia mulai membuat rencana lain dengan menjebak tunangan Pak Guru Izumi, yaitu Bu Guru Yoshimura Maho. Dia bekerja sama dengan beberapa siswa di sekolahnya. Para siswa itu menurutinya karena kapan lagi bisa menikmati dan memompa sumur bersama Ibu Guru Maho. Kemudian mereka merekam kesenangan Ibu Guru Maho ketika dipompa sumurnya bersama 3 siswa sekaligus. Kemudian video rekaman itu digunakan oleh Aoi Midori untuk mengancam Pak Guru Izumi yang merupakan tunangannya. 効果抜群。安心してください。誰にも。今、ぶたれたの私。 Justru itu membuat Pak Guru Izumi marah dan membuat jati diri yang sebenarnya terbangun. Dia langsung memberikan pelajaran kepada Aoi Midori. Aoi Midori sangat ketakutan dengan perlakuan Pak Guru Izumi. Aoi-san, 昨日会えなくて結局。 Ibu Guru Maho masih mencari Aoi Midori karena sebelumnya Aoi Midori ingin bertemu Bu Guru. Tapi malah dia terjebak dengan 3 siswa yang membantunya memompa sumurnya hingga becek. Ketika di depan UKS dia mendengar ada suara desahan Aoi Midori yang meminta tolong. Ibu Guru pun masuk ke dalam UKS dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Tunangannya Pak Guru Izumi sedang memberikan hukuman kepada Aoi Midori. Sementara Izumi yang emosinya sedang memuncak tidak peduli dengan kedatangan tunangannya dan terus memompa sumur Aoi Midori. Dia terus mendesak meminta tolong kepada Ibu Guru. Tapi Bu Guru Maho hanya terpana terdiam melihat kelakuan tunangannya itu. Ibu Guru yang awalnya terpana terdiam. Ketika melihat tubuh Aoi kejang karena tunangannya baru tersadar dia harus menghentikan itu. Tapi Izumi menyuruhnya untuk diam saja dan menunggunya. Maho tidak mau hanya melihat dan menunggu saja karena dia punya tanggung jawab sebagai wali kelas Aoi. Namun tiba-tiba Izumi yang sedang bersemangat melemparkan ponsel yang berisi rekaman Bu Guru Maho yang sedang dipompa sumurnya oleh para siswa. Maho tidak punya hak untuk bicara karena dia telah memakan dan menikmati 3 sosis bakar sekaligus milik para siswa itu. Tentu saja sebagai tunangannya Izumi merasa dikhianati.
Bu Guru Maho hanya terdiam dan pasrah melihat Izumi memberikan sosis bakarnya dan memompa sumur milik Aoi Midori yang merupakan siswi SMA-nya. Setelah beberapa saat Pak Guru Izumi pun memberikan susu kental manis yang bisa membuat bengkak 9 bulan di dalam. Aoi Midori pun mengaku jika dia menyukai sosis bakar milik Pak Guru Izumi, tapi di lain sisi dia sudah merasa kenyang dan muak. どうしてこんなこと。お仕置きだよ。悪いことしたからね。それより学生とやりまくってどうだった？これはわかんなくて、薬でも盛られたのか？保健室でお茶飲んで。Setelah menyelesaikan urusan dengan Aoi Midori, Izumi pun beralih ke Maho untuk memberikan hukuman karena dia telah memakan sosis bakar para siswa dan dia telah menghormati sosis bakar milik Izumi selaku tunangannya. Ibu guru Maho pun langsung dipaksa menelan sosis bakarnya mentah-mentah. Itu terasa berbeda dan lebih besar dari biasanya. Ternyata Izumi sangat bersemangat dan senang karena baru saja memberikan sosis bakarnya kepada gadis SMA. Jadi dia pun harus memberikan hadiah sosis bakar yang lebih besar dan enak kepada Maho selaku tunangannya. Karena penasaran Bu Guru Maho bertanya pada Izumi apa maksud bersemangat karena gadis SMA. Ternyata Pak Guru Izumi sebenarnya lebih menyukai gadis SMA daripada janda. Mungkin dikarenakan sumur milik gadis SMA lebih sempit dibanding milik janda. Karena sudah tidak mampu menahannya. Sebagai rasa terima kasih Izumi langsung memberikan susu kental manisnya ke dalam mulut Maho hingga membuat mulutnya penuh sosis bakar dan susu kental manis. もともと年上には興味がなくてね。ただ真帆さんの行為のダダ漏れに興味があって。JK 以外で可愛いと思ったのは真帆さんが初めてだよ。Hukuman Izumi ke tunangannya berlanjut di dalam UKS. Perlakuan Izumi kepada Maho lebih kasar daripada biasanya. Izumi terus mengobok sumurnya menggunakan jari-jari tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memegang dan meremas buah-buahan yang lembut. Izumi mungkin bersikap kasar kepada Maho, tapi itu malah membuatnya tidak tahan. Sumurnya pun mulai becek dan banjir. Maho merasa Izumi seperti orang asing baginya. Bahkan sosis bakar yang dia berikan lebih besar tidak seperti biasanya. Izumi langsung memompa sumurnya dalam-dalam. Sementara Maho merasa takjub dengan sosis bakar milik Izumi dan perlakuannya yang kasar. Itu malah membuatnya bahagia. Izumi pun akhirnya memberikan Maho hadiah susu kental manisnya lagi di dalam sumur sebagai rasa terima kasihnya. Tapi itu masih belum cukup, dia akan memberikannya sekali lagi sebelum mengakhiri hukumannya kepada Maho di UKS. Itu benar-benar membuat Maho frustasi. Dia sebenarnya ingin berteriak karena diberikan hukuman yang menyenangkan. Tapi takut ada orang lain yang mendengar dan datang ke UKS untuk meminta hukuman juga. Jadi Maho harus menahan rasa enaknya. Lalu kemudian untuk ketiga kalinya Izumi memberikan susu kental manis yang bisa membuat bengkak 9 bulan di dalam. Izumi benar-benar seperti dispenser susu kental manis. Maho merasa takjub karena itu tidak seperti yang biasa Izumi lakukan kepadanya. Dia tidak pernah merasa senang dan sehebat ini sebelumnya bersama Izumi. Itu sangat luar biasa bagi Maho. Kemudian Izumi membangunkan Aoi Midori yang tidur kelelahan. Aoi Midori langsung marah kepada Pak Guru Izumi yang telah bersikap kasar. Dia ingin melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi Pak Guru Izumi pintar. Dia membalas merekam pengakuan Aoi Midori yang menikmati sosis bakar yang diberikan olehnya. Aoi Midori bilang jika sosis bakarnya terasa enak dan dia menginginkan lebih. Jadi itu bukanlah sebuah paksaan dan kejahatan serius. お前もやったことだろ。違う、してない。動画も送られてきたやつだから。あれ、昨日待ってたけど。先生用事あるって他のクラスの子から連絡もらってびっくりしたんだけど。そんなの知らない。 Aoi Midori beralibi jika video rekaman ibu guru Maho dikirim oleh siswa kelas lain. Dia tidak tahu jika para siswa itu malah memompa sumur ibu guru Maho. Yang dia tahu hanya pesan untuk memberitahu wali kelasnya dengan lampiran video. Pak Guru Izumi tidak peduli dan mengatakan jika Aoi Midori bocah nakal. Dia tetap saja terlibat karena pura-pura ada urusan dan meminta ibu guru Maho menemuinya sebelum dijebak oleh para siswa. Walaupun begitu bukan berarti Pak Guru bisa menghukumnya dengan memompa sumur Aoi Midori balik seenaknya. Aoi Midori ingin menuntut ganti rugi. Pak Guru Izumi pun langsung memperlihatkan rekaman video Aoi Midori yang sedang ketagihan menikmati sosis bakarnya. Akhirnya Aoi Midori merenungkan perbuatannya dan menyadari kesalahannya karena menjebak ibu guru Maho. Kemudian Pak Guru Izumi memberi kesempatan dan mau membantu memperbaiki nilai Aoi Midori jika dia mau menjadi pembantunya. Dia mengatakan itu di depan tunangannya. Ibu guru Maho sebagai tunangannya terkejut. Karena dengan begitu Izumi bisa memompa sumur milik Aoi Midori kapanpun dia mau. Ini berarti Aoi Midori akan selalu menerima sosis bakar dari Izumi setiap hari di sekolah. Aoi Midori masih memikirkan hal itu. Karena menyangkut nama baiknya di sekolah dia harus memperbaiki nilai ujiannya. Dia hanya diam dan meninggalkan ruangan UKS.
子よかった？それはどう言えばいいのか。Ketika di rumah Izumi memutar video Maho bersama 3 siswa di sekolahnya, Izumi merasa senang melihat para siswa memompa sumurnya bersamaan. Itu membuatnya sangat bersemangat dan ingin memberikan sosis bakarnya segera. 他の見てると。何よそれ、好きでそうなったんじゃないのに。でもその体には染みついたからね。確かにあれは現実だし、拭いたくてもこの体には。でも Ketika Maho sedang mandi di rumahnya, Maho masih merasakan betapa enaknya sosis bakar milik Izumi yang berbeda dari biasanya. Izumi pun tiba-tiba masuk kamar mandi dan langsung menawarkan sosis bakarnya lagi. Tanpa berpikir panjang, Maho langsung memakannya di kamar mandi. Izumi ingin sosis bakarnya itu diletakkan di antara buah-buahan milik Maho. Karena saking enaknya menikmati sosis bakar di antara buah-buahan, Izumi pun memberikan topping susu kental manisnya yang banyak dan langsung ditelan oleh Maho. Maho harus bangga dengan itu karena dia satu-satunya janda yang Izumi sukai dibandingkan gadis SMA. Maho benar-benar ingin bersama Izumi selamanya, jadi dia rela diperlakukan apapun oleh Izumi. Bahkan dia rela kedua sumurnya baik depan dan belakang dipompa oleh Izumi hingga dibuat becek semua olehnya. Maho sangat menyukainya. Dia ingin dibuat kacau oleh Izumi. Akhirnya sebagai rasa terima kasih, Izumi pun memberikan kedua sumurnya cairan yang bisa membuat bengkak 9 bulan.先生、少しお時間いいですか？ええ、構いませんよ。それでどうするんだ？あんたの提案に乗る。だからテストの方はちゃんと調整しといてよ。わかった、それは任せろ。じゃあ記念に一発。Keesokan harinya demi status sosialnya, Aoi Midori menerima tawaran Pak Guru Izumi untuk memperbaiki nilainya. Untuk merayakan itu, Pak Guru Izumi mengajaknya melakukan ronde pertama makan sosis. Aoi Midori jengkel karena Pak Guru mengajaknya tiba-tiba di sekolah. Aoi Midori menjadi sangat sensitif emosinya sejak saat di ruang UKS terakhir kali. Dia kesal karena Pak Guru Izumi seenaknya mempermainkan sumurnya. Dia terjatuh lemas karena sumurnya dibuat becek oleh Pak Guru. Melihat itu, Pak Guru Izumi langsung memberikan sosis bakarnya dan menjejalkan ke mulut Aoi Midori agar tidak lemas. Sosis bakarnya memenuhi mulut Aoi Midori. Aoi Midori masih tidak berterima kasih kepada Pak Guru dan menolak kebaikan Pak Guru. Pak Guru yang bejat ini tidak peduli, dia tetap memberikan sosis bakarnya agar Aoi Midori kenyang. Karena saking senangnya, Pak Guru Izumi juga memberikan susu kental manisnya ke dalam mulut Aoi Midori untuk menambah asupan gizinya. Aoi Midori masih tidak menyangka susu kental manisnya memasuki mulutnya dalam jumlah yang banyak. Aoi khawatir karena itu tiba-tiba, serta pintu ruangan tidak dikunci takut ada orang lain yang datang merebut sosis bakarnya. Sesuai persyaratan, jika ingin nilainya diperbaiki, Aoi Midori harus menuruti semua permintaan bejat gurunya. Jadi Aoi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu demi status sosialnya. Mereka akhirnya melanjutkan aktivitas memompa sumurnya. Pak Guru bejat Izumi sangat menyukai sumur gadis SMA. Apalagi itu milik siswi cantik dan manis di sekolah. Aoi Midori masih merasa sakit ketika dipompa sumurnya. Karena sumurnya masih sempit, Aoi Midori masih menolak jika dia menikmati aktivitas memompa sumur bersama orang seperti Pak Guru Izumi. Walaupun mengatakan itu, tapi raut wajahnya terlihat kebingungan sembari dipompa sumurnya. Pak Guru ingin Aoi jujur dan menikmatinya. Sambil memompa dari belakang, Pak Guru bertanya apakah mau jati dirinya diperlihatkan ke orang lain. Aoi Midori langsung marah dan mengancam akan membunuhnya, dan setelah itu dia akan membunuh dirinya. Ternyata sampai sejauh itu Aoi Midori tidak ingin jati dirinya terungkap dan status sosialnya hancur karena itu. Ketika mereka sedang saling memompa sumur, tiba-tiba ada suara seseorang sedang berusaha membuka kunci ruangan. あれ、まだしてたんだ、兄貴。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.